Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nenglilis Novianti dan rekan saya Tri Martia. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Desain Penelitian Survei atau Basic Survey Design. Di sini kita akan membahas tentang apakah penelitian survei itu, apakah jenis-jenis penelitian survei itu, dan bagaimana langkah-langkah penelitian survei, apa sajakah jenis metode pengumpulan data dan penelitian survei, bagaimana cara pemilihan sampel pada penelitian survei, dan bagaimana instrumen yang digunakan pada penelitian survei. Untuk yang pertama yaitu penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu proses panjang berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu yang berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode-metode penelitian yang sesuai, dan lain sebagainya. Peneliti seringkali tertarik terhadap fenomena yang membutuhkan opini sekelompok individu terkait isu-isu tertentu. Untuk menemukan jawaban tersebut, peneliti kemudian memberikan pertanyaan kepada responden terkait isu tersebut. Kegiatan tersebut lebih jauh disebut dengan survei. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden melalui kuesioner. Dengan demikian, penelitian survei dapat diartikan sebagai usaha sistematis untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Menurut Effendi tahun 2012. Survei atau jajak pendapat atau lengkapnya self-administrated survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden tanpa komunikasi secara langsung. Survei menggunakan instrumen kuesioner untuk berkomunikasi dengan responden-respondennya. Oleh karena itu, survei sering juga disebut dengan survei kuesioner. Karakteristik utama penelitian survei adalah yang pertama, informasi berupa data yang dikumpulkan dari sekelompok individu bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik seperti keterampilan, pendapatan, perilaku, keyakinan, dan pengetahuan dari sebuah populasi di mana sekelompok individu tersebut berasal. Sekelompok individu ini kemudian kita kenal sebagai sampel penelitian. Yang kedua, cara utama yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui kuesioner dalam bentuk verbal atau tertulis, di mana jawaban dari setiap individu dalam sampel merupakan data penelitian. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan lebih cenderung berasal dari sebuah sampel dibandingkan informasi dari setiap individu dalam populasi. Jenis-jenis penelitian survei. Yang pertama, cross-sectional survey. Penelitian survei di mana kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari suatu sampel dilakukan dalam satu waktu, seketika, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pengumpulan data dapat diperoleh dari mensurvei sampel atau setiap individu dalam populasi. Survei yang dilakukan pada setiap individu dalam populasi disebut dengan sensus. Yang kedua yaitu longitudinal survey. Sebaliknya, pada jenis penelitian survei ini, pengumpulan data dilakukan dengan jangka waktu agak lama. Untuk mengetahui perubahan respon peneliti selama jangka waktu tertentu, longitudinal survei dibagi menjadi 3 desain, antara lain yang pertama, trend study. Pengumpulan data yang diperoleh berasal dari sampel yang berbeda di mana individu dalam populasi dapat berubah pada rentang waktu yang berbeda pula. Yang kedua ada cohort study. Data yang dikumpulkan berasal dari sampel yang anggota populasinya tidak berubah seiring dengan berjalan jangka waktu penelitian survei. Yang ketiga ada panel study. Penelitian menggunakan sampel dengan individu yang sama untuk rentang waktu penelitian yang berbeda karena individu yang disurvei sama, sehingga dapat diamati perubahan karakteristik atau kebiasaan dan mencari tahu alasan perubahan tersebut. Langkah-langkah desain penelitian survei. Tahapan dalam pelaksanaan penelitian survei akan dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama, memutuskan bahwa desain penelitian survei adalah pilihan yang sesuai untuk topik penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan penelitian atau hipotesis. Dalam penelitian survei, pertanyaan penelitian dan hipotesis dapat diputuskan secara bersamaan. Yang ketiga, mengidentifikasi populasi, teknik sampling, dan sampel. Pada tahap ini yaitu menentukan populasi, menentukan beberapa orang yang ada dalam populasi tersebut, kemudian memilih karakteristik tertentu dalam populasi yang dapat dipresentasikan oleh sampel, misalnya laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menentukan desain penelitian dan metode pengumpulan data. Desain penelitian dapat dipilih antara longitudinal dan cross-seksional. Desain tergantung pada pemilihan penelitian, akses partisipan, dan waktu yang tersedia untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat berupa kuesioner, email atau elektronik, atau wawancara individual, kelompok tertentu, atau via telepon. Dan juga perlu mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan dari berbagai metode tersebut. Dan yang kelima yaitu ada mengembangkan atau menggunakan instrumen yang sudah ada. Instrumen dibutuhkan dalam penelitian untuk mengumpulkan data atau mengukur variabel penelitian. Menggunakan instrumen yang sudah ada lebih memudahkan dibandingkan mengembangkan instrumen baru. Namun dalam penggunaan kedua pilihan tersebut tetap membutuhkan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen. Yang selanjutnya ada mengolah instrumen. Pada tahap ini membutuhkan waktu yang relatif memakan waktu, di mana kegiatan yang dilakukan adalah mencari dan memperoleh izin untuk melaksanakan penelitian survei dan menggunakan tahapan dan dalam pengumpulan data, misalnya melatih pewawancara untuk menyiapkan kuesioner melalui email. Hal tersebut membutuhkan kerja yang berkelanjutan untuk memperoleh tingkat respon yang tinggi, memeriksa apakah kuesioner dapat menghasilkan respon yang bias, dan menyiapkan data untuk dianalisis dengan mengkodekan informasi dari instrumen ke dalam komputer. Selanjutnya ada analisis data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis. Prosedur analisis data akan mencerminkan tipe suatu pertanyaan penelitian atau hipotesis yang direncanakan oleh peneliti. Tahap analisis terdiri dari mencatat hasil respon, mengecek bias dari respon, menggunakan analisis deskriptif untuk semua item, dan kemudian menjawab pertanyaan deskriptif. Hal tersebut juga termasuk dalam pengujian hipotesis atau pertanyaan penelitian menggunakan statistika inferensial. Selanjutnya ada juga menulis laporan. Dalam penulisan laporan ini juga penelitian survei menggunakan struktur laporan kuantitatif standar yang mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, dan pembahasan. Pada bagian metode penelitian menjelaskan secara detail tentang tahapan penelitian. Selain itu, pada bagian pembahasan juga perlu membahas generalisasi hasil yang diperoleh sampel dalam populasi. Untuk selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Data merupakan hal utama yang akan diproses dan dianalisis dalam penelitian survei. Terdapat bermacam-macam teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada survei post atau mail survey. Survei post merupakan survei yang pertanyaan-pertanyaannya dikirimkan kepada responden melalui pos, denvak, atau cara pengiriman lainnya. Selanjutnya ada survei group. Survei group adalah survei yang pertanyaan-pertanyaannya diberikan kepada masing-masing responden dalam suatu grup di suatu tempat tertentu. Yang ketiga ada survei diambil atau pick up survei. Survei diambil adalah survei yang pertanyaan-pertanyaannya diberikan kepada masing-masing responden dan hasilnya akan diambil secara pribadi oleh peneliti. Ada lagi, survei dikirimkan lewat komputer atau computer delivered survey. Survei dikirimkan menggunakan komputer, misalnya internet.
Penyebaran dapat dilakukan lewat email dan media lainnya yang dikirimkan lewat komputer. Untuk selanjutnya ada survei intercept atau intercept survey. Survei intercept adalah metode memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang dilakukan di tempat-tempat umum, misalnya mall. Teknik sampling. Pelaksanaan suatu penelitian selalu berhadapan dengan objek yang diteliti atau yang diselidiki. Dalam melakukan penelitian, kadang-kadang peneliti melakukan terhadap seluruh objek, tetapi sering juga peneliti hanya mengambil sebagian saja dari seluruh objek tersebut. 1. Pengambilan sampel berbasis probabilitas. A. Random sederhana. Pengambilan sampel secara sederhana dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasinya secara random. Secara random didasarkan pada angka random. Angka random dapat diperoleh dengan melihat tabel angka random atau dengan menggunakan komputer untuk menghasilkan angka random. B. Random kompleks. Metode pengambilan sampel secara random kompleks dapat berupa A. Sistematik random sampling. Pengambilan sampel secara sistematik dilakukan dengan membagi populasi sebanyak N bagian dan mengambil sampel pada masing-masing bagian dimulai dari bagian pertama secara random. Yang kedua ada cluster sampling. Pengambilan sampel secara cluster dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian. Grup bagian ini disebut dengan cluster. Beberapa cluster kemudian dipilih secara random dari semua cluster yang ada. Untuk selanjutnya ada stratified sampling. Pengambilan sampel secara stratan dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata, dan kemudian pengambilan sampel random sederhana dapat dilakukan di dalam masing-masing strata. Untuk selanjutnya ada double sampling atau sequential sampling atau multiple sampling, merupakan metode sampling yang mengumpulkan sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang diperoleh digunakan untuk mengambil sampel berikutnya. Yang kedua yaitu di sini ada pengambilan sampel berbasis non-probabilitas. A. Convention sampling. Pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak peneliti. Yang kedua ada purposive sampling. Pengambilan sampel bertujuan dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Purposive sampling terdiri dari yang pertama ada judgment sampling. Judgment sampling adalah purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Yang kedua ada quota sampling. Quota sampling adalah purposive dari sampling yang pengambilannya persentase sampelnya sesuai dengan persentase jumlah di populasinya. Yang selanjutnya ada snowball sampling. Pengambilan sampel secara bola salju dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan, misalnya lewat newsgroup di internet. Untuk selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian survei. Jenis instrumen yang paling umum digunakan dalam penelitian survei adalah kuesioner dan jadwal wawancara. Prosedur wawancara kuantitatif yang dibahas di sini jangan dikelirukan dengan wawancara kualitatif. Dalam wawancara survei kuantitatif, peneliti menggunakan wawancara terstruktur atau semi-struktur yang terdiri dari sebagian besar pertanyaan tertutup, memberikan pilihan responden kepada orang yang diwawancarai dan mencatat tanggapan mereka. Dalam waktu wawancara survei kualitatif, pewawancara mengajukan pertanyaan terbuka tanpa pilihan tanggapan dan mendengarkan dan mencatat komentar yang diwawancarainya. Mereka hampir identik kecuali kuesioner biasanya diberikan sendiri oleh responden, sedangkan jadwal wawancara diberikan secara verbal oleh peneliti atau asisten terlatih. Dalam kasus kuesioner yang dikirimkan atau diberikan sendiri, instrumen sangat penting bagi keberhasilan keseluruhan penelitian ini. Pertanyaan instrumen sebaiknya semudah mungkin menjawab. Rancang instrumen
penelitian survei. Ketika peneliti survei merancang instrumen untuk pengumpulan data, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. 1. Menulis berbagai jenis pertanyaan termasuk personal, sikap, perilaku, pertanyaan sensitif, pertanyaan tertutup, dan terbuka. Yang kedua, menggunakan strategi untuk konstruksi pertanyaan yang bagus termasuk penggunaan bahasa yang jelas, memastikan pilihan jawaban tidak tumpang tindih, dan mengajukan pertanyaan berlaku untuk semua peserta. Yang ketiga, melakukan tes uji coba, terdiri dari pemberian instrumen kepada sejumlah kecil individu dan membuat perubahan berdasarkan umpan balik mereka, yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah yang saya buat yaitu survei atau jajak pendapat atau lengkapnya self-administrasi. Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden tanpa komunikasi secara langsung. Desain penelitian survei secara umum dibagi menjadi dua, yaitu cross-sectional survei dan longitudinal survey. Dalam melakukan penelitian survei, setelah melakukan langkah-langkah sesuai desain penelitian survei, pengumpulan data dilakukan dengan metode survei post, survei group, survei diambil, survei dikirim melalui komputer, dan survei intercept. Instrumen yang digunakan dalam survei umumnya adalah kuesioner dan wawancara. Dalam penggunaan instrumen survei, hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas pertanyaan. Pertanyaan yang baik harus jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak membuat responden bingung. Selain itu, pertanyaan harus fleksibel agar tidak menyinggung responden terkait gender, kelas, dan budaya. Sekian makalah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi teman-teman sedikit penjelasan dari desain penelitian survei atau basic survey design. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Kami mohon maaf ya sekali lagi jika ada salah-salah kata. Kami akhiri video ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.